Halo, selamat pagi Tribuners. Saat ini bersama saya Alexandria akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Jumat 9 September 2022 dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners, kabar duka tengah menyelimuti kerajaan Inggris dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II. Dikabarkan Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun pada Kamis 8 September 2022 waktu setempat. Seusai Ratu Elizabeth II dikabarkan telah meninggal dunia, keluarga kerajaan Inggris merilis surat resmi. Dalam surat tersebut berisi ungkapan duka dari Pangeran Charles atas kepergian sang ibu. Surat tersebut diunggah melalui akun Instagram keluarga kerajaan Inggris @the_royal_family pada Jumat 9 September 2022. Dalam surat tersebut, Pangeran Charles yang memiliki gelar sebagai His Majesty the King mengungkapkan rasa duka keluarganya atas kepergian Ratu Elizabeth II. Menurutnya, kepergian sang ibu menjadi momen kesedihan bukan hanya baginya, namun juga untuk keluarga kerajaan. Mereka merasa sangat berduka atas meninggalnya seorang penguasa yang disayangi dan seorang ibu yang sangat dicintainya. Pangeran Charles juga percaya bahwa kepergian sang ratu juga menjadi duka yang dirasakan oleh seluruh warga Inggris. Sementara itu, dengan kepergian Ratu Elizabeth II, maka Pangeran Charles akan menjadi penerus tahta kerajaan Inggris sebagai raja. Dikutip dari Kredit.id, sebelum sang kepala kerajaan Inggris meninggal, semua anak Ratu Elizabeth II dikabarkan telah berkumpul di Kastil Balmoral, Skotlandia pada Kamis 8 September 2022. Kastil Balmoral merupakan tempat istirahat Ratu Elizabeth II yang diawasi oleh para dokter. Saat itu, tim dokter kerajaan telah menyatakan kekhawatiran mereka mengenai kesehatan sang Ratu Inggris. Mereka juga mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth II harus tetap berada di bawah pengawasan medis. Para anggota keluarga kerajaan Inggris pun bergegas ke Kastil Balmoral yang berlokasi di Aberdeenshire untuk berada di sisi Ratu Elizabeth II. Jenazah Reza Gunawan dikremasi pada Kamis 8 September 2022 di rumah duka Grand Heaven Bluit Penjaringan, Jakarta Utara. Sesaat kemudian, penyanyi dan novel Dewi Lestari bersama keluarga memutuskan untuk melarung abu jenazah Reza Gunawan ke laut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, abu jenazah Reza Gunawan dilarung ke laut melalui dermaga Marina Ancol, Jakarta Utara. Dewi Lestari mengatakan semula keluarga ingin menitipkan sementara abu jenazah Reza Gunawan di vihara. Namun Dewi Lestari dan keluarganya sepakat untuk melarung abu jenazah Reza Gunawan setelah selesai dikremasi. Dia sangat percaya dengan langsung melarung abu jenazah Reza, maka perjalanan Reza menuju perjalanan baru selanjutnya akan segera rampung dengan sempurna. Abu jenazah Reza Gunawan terlihat di bawah Kinan Avalokita Kirana putranya. Diketahui Reza Gunawan meninggal dunia pada Selasa 6 September 2022 di usia 46 tahun. Mendiang Reza meninggal setelah berjuang melawan penyakit stroke dan pendarahan selama sebulan terakhir. Dikatakan D bahwa sang suami meninggal dalam keadaan sesuai yang diinginkannya, yakni saat berada di rumah dan dikelilingi keluarga tercinta. Meninggalnya Reza Gunawan bukan hanya menyisakan duka bagi Dewi Lestari dan keluarganya saja, namun banyak juga artis yang merasa berduka dan sangat kehilangan Reza Gunawan. Seperti halnya yang dirasakan juga oleh Maudy Kusnaidi, di mana dalam akun Instagramnya, ia mengunggah percakapan terakhirnya dengan Reza Gunawan melalui DM Instagramnya. Dalam unggahannya, Maudy menceritakan obrolan terakhir mereka melalui DM Instagram. Tak hanya Maudy, ada pula Andin yang juga mengunggah momen saat hadir ke rumah duka jelang prosesi kremasi Reza Gunawan. Dalam unggahannya, Andin mengungkapkan ketegaran dari Dewi Lestari yang disebutnya tetap terlihat bersinar dalam suasana yang kita lihat sebagai suasana duka.
Ya, bagi saya ini adalah sebuah rangkuman perjalanan yang sangat indah. Kami berhasil merampungkan perjalanan Reza. Tadi juga perabuannya sangat lancar dan banyak kejutan yang membahagiakan, mulai dari hasil perabuannya itu sendiri maupun juga dari pertama kali kita melakukan persemayaman buat Reza sampai sekarang pelarungan semuanya berjalan dengan baik. Banyak bante dan biku yang membantu dari berbagai macam aliran. Saya rasa ini adalah tidak lain tidak bukan buah dari kebajikan Reza yang kami sekarang sekeluarga bisa menikmatinya sebagai berbagai macam kemudahan gitu. Dan juga pada kesempatan kali ini saya mumpung bisa bicara mungkin dengan orang-orang yang tidak bisa sama saya temui ataupun tidak bisa hadir, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kebaikan, perhatian, dukungan pada Reza, persahabatannya, pertemanannya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kenangan baik mohon dikenang, karena itulah yang bisa kita jaga dan kita hidupkan Reza di dalam kenangan kita masing-masing. Terima kasih banyak menunda untuk melihat kapan kira-kira atau lokasi mana kira-kira yang pas, tapi setelah direnungkan ulang dan juga ya saya memakai perasaan saya juga berusaha komunikasi secara batin dengan Reza. Saya punya intuisi kayaknya perjalanan Reza udah selesai juga gitu, dan beberapa teman juga mengatakan hal yang sama. Jadi kalau dirampungkan lebih cepat lebih baik supaya tidak lagi menjadi beban pikiran bagi keluarga dan tidak lagi menjadi ikatan kemelekatan ataupun keduniawian gitu. Jadi semuanya sudah bisa langsung. Selebgram Dara Arafah dikabarkan kehilangan berangkas di rumahnya yang dibawa kabur oleh asisten rumah tangganya yang baru bekerja 3 bulan. Pihak kepolisian pun membongkar isi berangkas dari sang selebgram yang rupanya terdapat uang ratusan juta rupiah. Dikutip dari tribunsolo.com pada Jumat 9 September 2022, diketahui insiden pencurian itu dibagikannya melalui akun Instagram pribadinya @dara_arafah. Dara Arafah mengatakan pelaku menggondol berangkas miliknya pada Minggu 4 September 2022 saat dirinya tidak berada di rumah. Pelaku tersebut adalah mantan asisten rumah tangganya sendiri bernama Mursidah 52 tahun. Diketahui terduga pelaku Mursidah tinggal di Dusun Sidak Urip Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku saat itu sempat pamit kepada orang tua Dara karena orang tuanya meninggal dunia. Tampak dalam rekaman CCTV komplek yang dibagikan Dara, pelaku membawa berangkas tersebut dengan menggunakan sebuah mobil. Menanggapi kasus pencurian ini, pihak kepolisian membenarkan jika Dara Arafah menjadi korban pencurian melalui laporan yang dibuatnya. Dalam berangkas tersebut dikatakan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Febri Ismanjaya, ada uang sekitar 800 juta rupiah yang berhasil dibawa kabur. Febri mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa saksi yang berjumlah 3 orang termasuk Dara Arafah sendiri. Ia menyebut pelaku mencabut CCTV yang berada di rumah Dara agar aksinya tersebut tidak diketahui. Saat ini, Febri menuturkan pihaknya masih memburu pelaku yang belum lama bekerja dengan Dara tersebut. Gimana nih? Ada berapa panel tadi, Mbak? Terkait pemeriksaan hari ini seperti apa, Mbak? Kurang lebihnya cerita singkatnya aja ya. ART aku bawa kabur berangkas aku itu tanggal 4 kemarin. Itu berangkasnya posisinya ada di kamar. Terus dia ngelakuinnya tuh jam 6 sore pas maghrib. Terus aku baru sadarnya itu berangkas aku nggak ada di rumah tuh pas tanggal 6 jam 12. Terus sekarang juga udah dilaporkan ke pihak yang berwajib, sudah ditangani juga sama Bapak Kasat Jakarta Utara, Pak Febri. Jadi tinggal tunggu update-nya aja. Isi uangnya berapa sih, Mbak, yang diberangkas? Total kerugiannya itu kurang lebih 700 sampai 800 juta. Itu di dalam berangkas isinya hanya uang kertas atau ada barang lain? Emang itu berangkasnya khusus duit. Semenjak terkenal melalui Citayam Fashion Week, banyak perubahan yang dialami Kurma. Satu di antaranya memiliki wajah yang glowing. Hal itu pun membuat teman Bonge, Roy, JJ, dan Ale itu mendapat pujian dari warganet. Dikutip dari Tribun Saleh pada Jumat 9 September 2022, Kurma merasa senang mendapat pujian dari warganet dan mengaku memang ketagihan menjalani perawatan wajah.
Dokter sekaligus owner klinik Derma Pro FF, Dr. Rocky Chua menjadi sosok di balik glowingnya kurma. Dr. Rocky memplesetkan CFW yang semula Citayam Fashion Week menjadi Citayam Facial Week untuk seleb-seleb di sana. Sang dokter mengatakan bahwa Derma Pro ingin memperhatikan kesehatan kulit dengan menghadirkan perawatan wajah ini agar lebih percaya diri lagi tampil dimanapun. Rocky ingin memberikan kesempatan untuk Kurma dan teman-temannya bisa merawat kulit lebih baik agar bisa berkarir di dunia entertain. Ia menyebut bahwa glowing adalah impian semua orang. Maka dari itu, Citayam Facial Week hadir dengan harga yang sangat terjangkau. Dikatakan Rocky bahwa tujuan dari treatment yang mereka lakukan agar wajah mereka tetap glowing, meski banyak beraktivitas hingga terkena sinar matahari. Tanya Kurma Ale, pria yang kerap melenggang di trotoar dan zebra cross dukuh atas ikut menjalani perawatan. Ia mengaku sudah 3 kali menjalani treatment dan merasakan perubahan yang ada di wajahnya. Pasangan Irish Bella dan Amar Zoni baru saja menggelar acara akikah untuk anak kedua mereka yang bernama Ara Putih Sabai Akbar. Akikah tersebut digelar pada Kamis 8 September 2022. Momen itu terekam dalam unggahan Amar Zoni dan Irish Bella di Instagram pribadinya masing-masing. Dalam acara tersebut, potret gemas baby Ara berhasil mencuri perhatian publik. Keluarga ini tampil kompak dengan mengenakan busana cantik berwarna ungu. Acara tersebut juga didekorasi dengan warna serba ungu dan juga terdapat balon-balon. Acara akikah baby Ara berlangsung lancar dan hangat serta dihadiri oleh keluarga tercinta. Momen inti acara tersebut ketika sebagian rambut baby Ara dipotong. Dalam momen itu terlihat baby Ara sedang tertidur nyenyak. Tampak baby Ara memakai onesie warna putih yang dihiasi detail pita berwarna ungu. Penampilan baby Ara terlihat begitu cantik dan gemas. Selain itu, penampilan Irish Bella dan Amar Zoni tak kalah menawan yang tampil begitu serasi dengan pakaian serba ungu. Dalam keterangan unggahan, ibu dua orang anak itu menyampaikan rasa syukurnya. Tak lupa, istri Amar Zoni itu juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya. Diketahui sebelumnya bahwa Irish Bella dikaruniai anak kedua dengan Amar Zoni pada Selasa 23 Agustus 2022. Mantan pemain timnas bola voli Aprilio Manganang baru-baru ini memberikan kabar bahagia. Ia dikabarkan akan segera menikah dengan kekasihnya yang diketahui bernama Clara. Dikutip dari Tribun Style pada Jumat 9 September 2022, kabar bahagia itu disampaikan oleh Aprilio Manganang melalui unggahannya di Instagram. Dalam unggahan itu, Aprilio Manganang membagikan 2 foto. Pada slide pertama, terlihat Aprilio mengenakan pakaian tentara dan tersenyum ke arah kamera. Sementara sang wanita mengenakan baju kuning dengan rambut dikerai dan merangkul lengan sang kekasih. Kemudian pada slide kedua, mereka nampak bahagia dengan menunjukkan pose tersenyum. Dalam kolom keterangan, Aprilio bak memberikan kode bahwa mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Aprilio Manganang sendiri adalah seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain bola voli Indonesia yang berkompetisi sebagai wanita tetapi kemudian bertransisi menjadi pria setelah pensiun. Ayah Aprilio Manganang bernama Akib Zamrud Manganang dan ibunya bernama Suryati Borilano. Ia mempunyai kakak yang bernama Amasya Manganang. Diketahui Aprilio Manganang memulai bermain voli sejak duduk di bangku SMP. Karir profesionalnya dimulai ketika bergabung dengan tim Alko Bandung pada tahun 2011. Ia bermain di beberapa tim klub lokal di Indonesia. Selain itu, Aprilio juga menyambut gelar juara Pertamina Pro Liga bersama Jakarta Electric PLN. Atlet berusia 30 tahun itu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP pada tahun 2017.
Kemudian Manganang mewakili Indonesia dalam turnamen bola voli internasional, termasuk Pesta Olahraga Asia Tenggara dan Pesta Olahraga Asia 2018. Selama menjadi atlet bola voli, ia sudah menorehkan beberapa prestasi untuk Indonesia. Just No Limit dan Siska Cole kini tengah disibukkan dengan mempersiapkan pernikahan mereka. Dikatakan Just No Limit bahwa persiapan yang dilakukannya akan melalui proses yang panjang karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Dikutip dari Tribun Saleh pada Jumat 9 September 2022, persiapan itu diunggah oleh Just No Limit melalui unggahannya di YouTube. Dikatakan Just No Limit bahwa persiapan yang dilakukannya dengan Siska Cole yakni mengikuti kursus persiapan menikah berkonsultasi dengan pastor. YouTuber bernama asli Tobias Justin itu juga memamerkan foto berlatar belakang merah bersama Siska Cole. Dalam momen itu mereka sama-sama mengenakan kemeja putih. Dikatakan Just No Limit bahwa mereka beragama Katolik. Maka dari itu, background pas foto pernikahan mereka berwarna merah. Diketahui sebelumnya, Just No Limit sudah resmi melamar kekasihnya Siska Cole. Sebelum lamaran berlangsung, ia terlebih dahulu menyiapkan dinner romantis penuh hiasan bunga kesukaan Siska Cole. Momen romantis tersebut terjadi ketika Just No Limit berlutut di hadapan Siska Cole sambil memberikan kotak berisi cincin. Demi melamar Siska Cole, YouTuber gaming itu rela menyiapkan cincin spesial. Tak main-main, usahanya untuk mendapatkan cincin tersebut hingga terbang ke Singapura. Bahkan, Just No Limit sampai meminta tolong sang ibu dan adiknya Jessica Jane untuk ke Singapura mengambil cincin lamaran yang sudah dipesannya. Aktor Arya Saloka diketahui kembali ke sinetron Ikatan Cinta dan beradu akting dengan Amanda Manopo. Hal itu pun memantik reaksi dari sang istri Putri Anne yang diunggahnya melalui Instastory. Dikutip dari tribunsumsel.com pada Jumat 9 September 2022, sejak kembalinya Arya Saloka di Ikatan Cinta, sinetron tersebut langsung mendongkrak rating lebih tinggi. Hal itu dikarenakan banyak penggemar yang sudah lama menantikan aktingnya bersama Amanda Manopo. Dalam teaser yang disajikan, Arya Saloka tampak memeluk Amanda Manopo. Keduanya berpelukan untuk melepas kerinduan satu sama lain. Adegan mesra keduanya itu pun lantas menjadi heboh karena sangat dirindukan oleh para penggemar sinetron tersebut. Namun menyusul kehebohan itu, istri Arya Saloka, Putri Anne, mengunggah tulisan mengejutkan. Pasalnya, Putri Anne bak mengisyaratkan tengah gundah gulana, yang mana ia menyebut bahwa dirinya hanya ingin bahagia. Putri Anne pun mengaku tidak ingin merasa bingung, sakit hati, dan stres memikirkan apapun. Hal inilah yang membuat warganet menduga jika unggahan Putri Anne tersebut seolah tak ingin ambil pusing dan sakit hati karena Arya Saloka kembali beradegan mesra dengan Amanda Manopo. Namun belakangan juga terendus kabar jika Amanda Manopo disebut bakal keluar dari sinetron tersebut setelah sempat memberikan kode ingin berhenti syuting. Hal ini lantaran ia diduga terlibat perselisihan dengan Arya Saloka setelah keduanya sempat disebut memiliki hubungan terlarang. Sebelumnya, Putri Anne secara menghebohkan publik karena sengaja menghapus semua foto sang suami dari Instagram dan disinyalir kode perceraian. Sementara Arya Saloka pun bertindak sedemikian. Ia pun turut menghapus semua foto kebersamaannya dengan Putri Anne. Hal ini pula membuat publik menerka-nerka jika Putri Anne keberatan jika sang suami kembali ke Ikatan Cinta dan beradu akting dengan Amanda Manopo. Terlebih sempat beredar video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo yang dianggap beberapa orang sudah tak biasa dan berbau perselingkuhan. Hal tersebut membuat publik berspekulasi jika hubungan Arya dan Putri Anne sedang tidak baik-baik saja.
Ahmad Dhani diketahui akan menggelar konser bersama Dewa 19. Dalam kesempatan itu, ia membuka pintu untuk duo Maya, grup musik mantan istrinya Maya Estianty, jika ingin ikut tampil meramaikan konser tersebut. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, diketahui Dewa 19 akan menggelar konser di Jakarta International Stadium atau JIS pada 12 November mendatang. Dalam perhelatan tersebut, Dhani nantinya bakal menghadirkan artis-artis dalam naungan Republik Cinta Manajemen atau RCM. Tak ketinggalan, konser tersebut juga akan diramaikan oleh wanita kesayangannya Mulan Jamila. Saat disinggung kembali mengenai hal itu, Dhani tak keberatan apabila Mulan bisa sepanggung dengan sang mantan istri di konser Dewa 19. Menurut Dhani, keduanya pun bakal hadir sepanggung dalam acara musik lainnya mendatang. Seperti diketahui, Dewa 19 menggelar tur manggung di 30 kota sebagai perayaan ulang tahun mereka yang ke-30. Mereka memilih Jakarta International Stadium atau JIS sebagai venue konser di Jakarta. Penyanyi Lyodra Ginting diketahui saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan Riza Shah. Riza Shah pun berbagi cerita tentang awal mula kisah asmaranya dengan Lyodra Ginting. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, diceritakan Riza bahwa mereka keduanya bertemu di acara ulang tahun Verrell Bramasta, sahabat mereka. Meski tidak intens mengobrol, dikatakan Riza, dalam kesempatan itu mereka mulai dekat. Sampai akhirnya berpacaran dan hubungan mereka sudah memasuki 10 bulan lamanya. Meski begitu, keduanya sudah ada niatan untuk ke jenjang yang lebih serius dan berkomitmen dalam berhubungan. Pria berusia 28 tahun itu mengaku karakter Lyodra hampir sama seperti dirinya yang konyol dan suka bercanda. Selain itu, Riza mengaku jika sosok jawara Indonesian Idol 2019 hingga 2020 musim ke-10 itu adalah wanita yang baik, perhatian, penyayang, dan humoris. Meski begitu, menurut Riza, wanita berprestasi itu bonus, tetapi wanita memiliki nilai lebih juga dari prestasinya. Namun saat ini, Riza Shah dan Lyodra Ginting jarang bertemu karena sama-sama sibuk bekerja. Riza sedang fokus menjalani sinetron stripping, sementara Lyodra sibuk manggung. Meski begitu, diakui Riza bahwa mereka berdua sama-sama mengerti satu sama lain. Bisnis kuliner yang dikelola pemain sinetron dan film Stefy Zamora berhenti di tengah jalan. Bisnis yang baru dikelola sejak beberapa bulan lalu harus terhenti karena pandemi. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, bisnis tersebut semula diandalkan Stefy Zamora supaya tetap mendapatkan penghasilan tambahan di luar syuting. Sebab Stefy merasa karirnya menjadi artis tak bisa ditentukan kapan ia akan mendapat pekerjaan lagi atau tidak. Dengan berhentinya bisnis ini, Stefy menyebut bahwa dirinya belum berjodoh dengan bisnis tersebut. Saat ini, Stefy Zamora memilih fokus bekerja di lokasi syuting di sinetron Bintang Samudra. Ia mulai menyiapkan sinetron barunya tersebut sejak 8 bulan lalu. Dirinya berharap sinetron tersebut memiliki episode yang panjang dan banyak digemari oleh masyarakat. Kemudian saat ditanya soal pernikahannya dengan Vero Walando, Stefy menjawab tengah mempersiapkannya. Ia mempersiapkan pernikahan tersebut sembari tetap bekerja di lokasi syuting. Enakan juga kan, sama-sama enakan orangnya, sama-sama terbuka. Kalau kita ada ide apa pasti saling sharing.
Nah, tapi sempat ada kesulitan nggak sih, Zah? Sempat ada kesulitan nggak sih syuting menjadi angkatan laut atau syuting di kapal mungkin ada mabuk laut gitu misalkan? Kesulitan pasti ada. Kita syuting di kapal 3 hari, terus kapalnya goyang-goyang. Kita bawa tas, bawa cover, bukan banyak bajunya, tapi makanannya yang banyak. Karena di sana nggak ada apa-apa. Ini latihan militer juga ya? Iya, yang militer sebelum ini dimulai, latihan dulu militer di Pondok Layu, markas TNI Angkatan Laut selama 8 hari. Kabar kurang menyenangkan datang dari penyanyi Ardhito Pramono. Gitar senilai puluhan juta rupiah pecah karena diduga dibanting oleh satu di antara pihak bandara. Kabar tak sedap itu disampaikan oleh Ardhito Pramono melalui Instagram story-nya pada Kamis 8 September 2022. Ardhito Pramono tampak membagikan sebuah momen seusai dirinya menaiki sebuah maskapai tujuan Jakarta-Yogyakarta, di mana dalam unggahannya itu tampak memperlihatkan gitar miliknya yang bernilai kisaran 20 juta rupiah sudah dalam keadaan pecah belah. Ardhito Pramono juga tampak menyindir pihak bagasi yang sudah membuat gitar yang akan dipakai tampil hari itu pecah belah. Bahkan warganet pun tampak khawatir dan menanyakan bagaimana Ardhito Pramono tampil dengan keadaan gitar yang rusak. Meski begitu, hingga saat ini pihak maskapai maupun Ardhito Pramono belum menindaklanjuti hal tersebut. Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menggelar sebuah agenda besar dengan tajuk Indonesia Bertutur 2022 di kawasan Candi Borobudur pada tanggal 7 hingga 11 September. Diketahui, ratusan seniman, pegiat budaya, hingga artis berkumpul di sana termasuk Ardhito Pramono. Pramono diketahui sudah tampil pada hari Kamis 8 September 2022 kemarin. Salim Evangelista dan Marcel Widianto sempat menghebohkan publik dengan kabar pernikahan mereka. Namun belakangan diisukan bahwa hal itu merupakan sebuah promosi produk. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, kabar pernikahan mereka berhembus setelah Salim Evangelista dan Marcel Widianto mengunggah pas foto berlatar belakang biru yang biasa dipakai untuk buku nikah. Tidak hanya pas foto, Salim Evangelista juga mengunggah video saat sedang bersama Marcel Widianto. Di video tersebut, Marcel Widianto sempat menyinggung adanya perbedaan dengan mantan istri Stephen William itu. Perbedaan itu terkait karakter, pergaulan, maupun penampilan. Kenyataannya, video yang diunggah Salim Evangelista tersebut diketahui sebagai promosi produk. Warganet merasa tertipu karena menduga Salim Evangelista dan Marcel Widianto sedang memainkan gimmick. Sontak, unggahan itu mendapat banjir komentar dari warganet yang sudah menduga sejak awal bahwa kabar itu tidak benar adanya. Diketahui sebelumnya bahwa Salim Evangelista maupun Marcel kompak mengunggah foto yang sama. Foto tersebut adalah pas foto saat keduanya dengan background berwarna biru yang identik dengan pas foto pernikahan. Presenter Maya Septa saat ini memang jarang terlihat di depan layar kaca.
Hal itu pun menimbulkan isu bahwa dirinya sudah mundur dari industri pertelevisian. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, dikatakan Maya Septa bahwa dirinya saat ini lebih banyak bekerja di rumah mengurusi suami dan anak-anaknya. Ia mengaku bukan orang yang ambisius, sehingga mengerjakan apa saja yang ada di depan matanya. Maya Septa mulai dikenal setelah sering menemani pelawak Sule memandu program televisi. Meski jarang muncul di layar kaca seperti dulu, Maya Septa tidak mempersoalkannya. Menurutnya, setiap artis memiliki fase sukses di panggung hiburan. Ia menuturkan akan menjalani pekerjaan jika ada. Namun apabila tidak ada pun dirinya akan tetap bersyukur. Lantaran lama tidak bekerja di lokasi syuting, Maya Septa mengaku kagok ketika kembali berada di depan kamera televisi. Diakui Maya, kini ia lebih banyak menerima tawaran menjadi bintang tamu acara televisi. Hal itu dilakukan karena saat menjadi bintang tamu tidak perlu waktu yang lama saat syuting. Selain itu, ia pun akan disibukkan dengan mengantar jemput anak-anak bersekolah. Apa ya, paling jadi bintang tamu aja, jadi narasumber, sama jadi sopir antar jemput anak sekolah. Lagi menikmati jadi ibu banget nih ya Kak ya? Ya, habis hidupnya diikutin aja alurnya. Kalau pas lagi ada kerjaan ya dikerjain, kalau misalkan nggak ada ya udah di rumah. Kak, Apa ya, aku lebih ngejalanin sesuai fasenya aja sih. Aku orangnya disyukurin aja apa aja. Lagi ada kerjaan, aku syukurin, aku kerjain. Lagi nggak ada, ya aku syukurin, aku di rumah, aku urusin anak-anak. Lagi ada waktu olahraga, aku syukurin aku bisa olahraga, bisa bentuk badan lebih baik gitu-gitu, bisa lebih sehat. Apa aja yang ada di depan aja, dimaksimalin gitu. Kita menuju informasi terakhir Tribuners, artis Nikita Mirzani diketahui dilaporkan oleh Sandy Purnamasari ke polisi terkait kasus pencemaran nama baik. Menanggapi laporan itu, sang artis justru santai dan menuding bahwa Sandy Purnamasari hanya pansos dengan dirinya. Dikutip dari wartakotalive.com pada Jumat 9 September 2022, dikatakan Nikita Mirzani bahwa ia siap melaporkan balik istri pengusaha Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 tersebut ke pihak berwajib. Nikita Mirzani meminta Sandy Purnamasari supaya tidak emosional. Ia tidak mempersoalkan laporan Sandy Purnamasari itu. Janda 3 anak tersebut bahkan sering diadukan ke polisi. Nikita Mirzani dilaporkan Sandy Purnamasari setelah dituding melakukan tindak pencemaran nama baik. Sandy Purnamasari melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan kasus pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri pada 31 Maret 2022. Nikita Mirzani dilaporkan terkait unggahan di media sosialnya dalam kurun waktu 11 hingga 26 Maret 2022. Unggahan Nikita Mirzani itu membuat nama baik Sandy Purnamasari dan Juragan 99 tercoreng. Adapun barang bukti yang diberikan pihak pelapor ialah satu buah flash disk yang berisi tangkapan layar unggahan dari akun Instagram milik Nikita Mirzani. Kemudian ada satu bandel kontrak pengunduran diri sebagai reseller. Adapun pasal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani, yakni pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Lalu, pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta rupiah. Tak hanya itu, ada pasal 51 ayat 2 junto pasal 36 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Kemudian pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 bulan. Terakhir, pasal 311 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Alexa Dea beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.